bertemu dengan Ibu Guru Sekolah Minggu di ibadah Sekolah Minggu HKBP Pekanbaru untuk minggu ini tanggal 10 Oktober 2021. Adik-adik apa kabarnya ini? Wah, pasti semuanya dalam keadaan baik-baik, sehat dan luar biasa ya Bu Vera. Pasti dong ya adik-adik ya. Yes. Dan tentunya sudah rindu untuk beribadah. Iya. Nah, gimana persiapannya adik-adik? Adik-adik sudah membawa Alkitabnya, sudah mempersiapkannya, ditaruh di dekat adik-adik? Pasti dong ya adik-adik. Iya, sudah berpakaian yang rapi seperti mau beribadah? Dan sudah mandi dong tentunya ya Bu Natalia ya. Iya, pastinya. Berarti adik-adik semua sudah siap. Nah, adik-adik sebelum memulai ibadah, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Ibu Vera. Oke adik-adik, semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, untuk pagi ini kami masih dapat kembali untuk beribadah online. Tuhan, berkatilah kami, anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah mereka masing-masing. Meskipun kami masih beribadah secara online, tetapi kami tetap yakin dan percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Berkati adik-adik sekolah minggu yang akan menaikkan puji-pujian dan mendengarkan sebagian daripada firman. Kiranya iman mereka bertumbuh sejak dari mereka kecil hingga akhirnya nanti. Terima kasih Bapa di surga, kami pertaruhkan detik-detik ke depan dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik semua, saat ini kita akan mengangkat satu lagu pujian. Yuk, kita bangkit berdiri adik-adik. Yuk. Adik-adik sekolah minggu, pagi ini kita masih bisa merasakan sinar matahari yang Tuhan beri untuk kita semua. Karena itulah kebesaran Tuhan, kasih Tuhan kepada kita. Untuk itu, kita memulai ibadah kita angkat satu pujian yang berjudul Dari Terbit Matahari. Ayo adik-adik berdiri semua ya. Katakan dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan puji Tuhan. Puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, sekarang kita masuk pada pembacaan hukum Taurat di minggu ini. Hukum Taurat minggu ini tertulis pada titah kelima, yaitu hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya apa ya Bu Natalia? Nah, adik-adik sekolah minggu, maksud dari titah kelima yaitu kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Nah, itu titah kelima dan maksudnya adik-adik. Nah, Iya. sekarang Bu, kita akan membacakan ayat bulanan. Ya. Nah, ayat bulanan kita sama seperti minggu lalu dari Filipi 1 ayat 6. Bunyinya apa Bu Vera? Nah, bunyinya adalah akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Nah, adik-adik, itu ayat bulanan kita. Nah, sekarang adik-adik kita akan menyaksikan video ayat bulanan yang dikirim oleh teman-teman. Teman-temannya? Iya kan Bu? Iya. Iya, mari adik-adik kita saksikan.
Ayat bulanan bulan ini adalah Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirat pada hari Kristus Yesus. Terima kasih teman-teman dan Ibu Guru. Adik-adik sekolah minggu, Ibu Guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih kepada adik-adik dan orang tua kami yang sudah mengirimkan video ayat bulanannya. Dan Ibu Guru masih tetap menunggu adik-adik yang belum mengirimkan video ayat bulanan segera mengirimkannya ya. Iya, adik-adik sekolah minggu masih bagus-bagus ya Bu ya video bulanannya ya. Iya. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat satu lagu pujian. Yuk adik-adik bangkit berdiri. Semangat ya adik-adik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus masih tetap semangat kan? Nah, sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian dari buku ND Sekolah Minggu nomor 323 yang berjudul Unama Sudah Tiki. Ayo bangkit berdiri semuanya adik-adik. Selamat hari Minggu anak-anak sekolah minggu semuanya. Salam sehat buat kita semuanya. Inang Pendeta yakin anak-anak sekolah minggu masih tetap bersuka cita dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada minggu hari ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu hari ini. Kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Lukas pasal yang kedua, dimulai dari ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-52. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?"
tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Injil Lukas pasal yang kedua ayat 41 sampai ayat ke-52 yang menjadi cerita Alkitab kita pada minggu hari ini menceritakan tentang masa kecil Tuhan Yesus, khususnya ketika Tuhan Yesus berumur 12 tahun. Pasti anak-anak sekolah minggu yang sekarang mendengarkan khotbah ini ada yang berumur 12 tahun ya, masih sekolah minggu. Jadi kalau Alkitab menceritakan tentang masa kecil Tuhan Yesus, tentu saja karena ada teladan yang sangat penting bagi kita, bagi anak-anak sekolah minggu semuanya. Dalam nats kita ini diceritakan bahwa Bapak Yusuf dan Ibu Maria membawa Yesus ke Yerusalem, ke kota yang ramai, dan kepergian Bapak Yusuf dan Ibu Maria adalah membawa Yesus ikut ke Yerusalem karena merayakan Paskah Yahudi. Jadi perayaan Paskah Yahudi ini adalah mengenang saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan untuk memasuki tanah Kanaan. Jadi setiap tahun bangsa Yahudi merayakan Paskah yang berpusat di Yerusalem. Itu sebabnya Bapak Yusuf dan Ibu Maria pun ikut merayakannya dan membawa Yesus bersama-sama untuk merayakan Paskah. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika perayaan Paskah selesai dan semua orang yang berasal dari luar kota hendak pulang ke kotanya masing-masing, di tengah-tengah keramaian di antara kaum keluarga dan kenalan mereka, Bapak Yusuf dan Ibu Maria tiba-tiba menyadari bahwa Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka. Kalau ada anak yang terlepas dari orang tuanya, tentu orang tuanya akan panik. Demikian pula halnya dengan Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Tentunya mereka bingung karena dalam perjalanan panjang baru mereka menyadari bahwa Yesus juga tidak ada di antara mereka, di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Itu membuat akhirnya Bapak Yusuf dan Ibu Maria kembali ke Yerusalem. Tapi ketika mereka sampai di Yerusalem, secara khusus di Bait Allah, mereka sangat heran. Karena apa? Karena ternyata mereka melihat Tuhan Yesus sedang duduk di tengah-tengah alim ulama. Alim ulama itu termasuk tokoh-tokoh agama, para imam, para rabi yang biasanya mengajar di rumah ibadat orang Yahudi. Mereka melihat bagaimana Yesus mendengar dengan seksama para alim ulama itu berbicara. Bahkan dikatakan tadi dalam nats kita ini, Tuhan Yesus juga memajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Luar biasa Tuhan Yesus ini adik-adik ya. Dia masih kecil, masih berumur 12 tahun, tapi dia bisa duduk tenang di Bait Allah, bisa mendengar dengan baik apa yang dikatakan oleh alim ulama atau tokoh-tokoh agama. Sekarang coba anak-anak sekolah minggu ingat, ketika anak-anak sekolah minggu hadir di sekolah minggu, sesungguhnya apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus ini adalah memberikan teladan bagi kita, termasuk ketika anak-anak beribadah dari rumah masing-masing. Ketika memuji Tuhan, kita harus sungguh-sungguh memakai mulut kita untuk memuji Tuhan, bernyanyi dengan sepenuh hati, dan ketika mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita pun mendengarkannya dengan seksama, mendengarkannya dengan teliti, karena dengan mendengarkan firman Tuhan, kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kita juga tahu apa yang bukan menjadi kehendak Tuhan yang seharusnya tidak kita lakukan.
Yesus mendengar para alim ulama itu berbicara, mengajar. Kemudian Yesus bahkan mengajukan pertanyaan. Tadi kalau kita baca dalam nats kita ini bahwa orang sangat tercengang melihat bagaimana Yesus yang masih kecil itu mempunyai kecerdasan yang luar biasa. Kalau dalam ayat 47 tadi dalam nats kita ini dikatakan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, walaupun masih kecil, walaupun dia terlepas dari orang tuanya, tapi Yesus sekali lagi tidak bermain-main di bait Allah, tapi dia mendengar dengan baik, mendengar apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh agama itu. Yesus dari sejak kecilnya hidupnya tentunya menjadi teladan, termasuk sekarang menjadi teladan bagi kita anak-anak sekolah minggu. Karena itu firman Tuhan ini juga sesungguhnya mengingatkan kita agar kita mau menjadi anak-anak yang terus belajar dan belajar. Belajar juga untuk mendengarkan apa yang baik, belajar untuk melakukan apa yang baik. Belajar untuk menghargai ketika orang lain berbicara, tidak ribut, tidak bicara-bicara. Tapi ketika ada orang yang berbicara, kita bisa mendengarnya dengan baik, terlebih ketika berbicara tentang firman Tuhan. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, kita mau terus belajar untuk menambah pengetahuan kita, juga belajar tentunya dari pemahaman akan firman Tuhan, karena dengan firman Tuhan juga akan menambah keyakinan kita kepada Tuhan sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Supaya semakin besar nantinya kita semakin menjadi anak yang berhikmat dalam kehidupan kita, sama seperti Tuhan Yesus, sebagaimana yang dikatakan dalam ayat 52 dalam nats kita ini. Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi Allah dan sesama. Tetaplah menjadi anak-anak Tuhan yang mau belajar tentang hal yang baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan, maka semakin besar kita akan semakin berhikmat. Kita akan menjadi anak-anak kesukaan Allah, bahkan hidup kita juga akan menjadi berkat untuk sesama kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga atas firman Tuhan hari ini yang memberikan kami teladan tentang masa kecil Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memberikan telinganya untuk mendengarkan apa yang baik. Tuhan yang berhikmat, Tuhan yang disenangi Allah dan sesama manusia. Karena itu hidup Tuhan menjadi teladan bagi kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Supaya kami menjadi anak-anak yang mau mendengarkan apa yang baik, mendengarkan nasihat orang tua kami, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Berikanlah hikmat kepada anak-anak sekolah minggu kami, agar semakin mereka besar, semakin mereka menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni kami atas segala dosa kami. Dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, tadi adik-adik sekolah minggu sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Pendeta. Nah, pasti adik-adik sekolah minggu tahu pesan-pesan apa yang telah disampaikan oleh Inang Pendeta. Iya. Nah, adik-adik, sesuai dengan tema kita minggu ini, yaitu aku mau terus belajar, pesan moral kita itu adalah kita diajarkan untuk selalu mau belajar. Ya. Nah, belajarnya itu misalnya di rumah kita belajar secara online, meskipun masih belajar secara online ya adik-adik harus tetap semangat, Iya, betul. tekun, rajin dan tidak boleh malas ya Bu Natalia ya. Iya, PR-nya jangan main-main kalau belajar. Udah gitu jangan Iya. main-main handphone terus Jangan ya Bu hanya main Vera. handphone terus. Iya, Ya, benar. Nanti bisa ketinggalan ya, Iya, Bu Natalia, betul. ya. Nah, Tuhan Yesus juga adik-adik seperti firman Tuhan yang disampaikan tadi, Tuhan Yesus juga mau belajar. Iya. Nah, Tuhan Yesus belajar mendengarkan apa yang diajarkan oleh alim ulama. Bahkan Nah, sejak usia 12 12 tahun nih adik-adik. Nah, adik-adik
juga harus belajar. Dengan cara apa adik-adik belajar? Mau mendengarkan nasihat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Oke adik-adik. Nah sekarang adik-adik kita akan mengumpulkan persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan kita berikan yang terbaik kepada Tuhan dan kita akan menaikkan satu lagu pujian. Yuk adik-adik bangkit berdiri. Semangat ya adik-adik. Adik-adik sekolah minggu, sambil mengumpulkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, kita angkat satu pujian dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 170 yang berjudul Sukacitaku. Ayo semua bangkit berdiri. Katakan sukacitaku. Sukacitaku hanya dalam Tuhanku, ku rasakan di setiap waktu. Tiada yang lain, hanya oleh Tuhanku, damai di dalam hatiku. Bersyukur, betapa baiknya Yesusku. Bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tutup ibadah kita. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih, kita sudah berada di akhir ibadah. Ibu guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang sedang berulang tahun pada minggu ini. Semoga kamu panjang umur, sehat selalu, dan kamu menjadi anak yang semakin cinta kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus selalu menyertai kamu. Iya, adik-adik, sekarang adik-adik sudah memasuki proses belajar secara hybrid. Ada yang belajar daring, ada yang sudah tatap muka di sekolah. Nah, adik-adik tetap semangat belajarnya, tetap semangat bersekolahnya ya adik-adik, supaya tercipta suatu generasi yang baik dan bagus ke depannya. Nah, adik-adik jangan lupa juga untuk mengisi waktu adik-adik dengan hal-hal yang baik dan positif, sehingga adik-adik tetap menjadi anak-anak Tuhan yang semakin luar biasa. Oke Bu Lia, adik-adik sekarang kan masih masa pandemi ya. Nah Ibu Guru berpesan, jangan lupa selalu mencuci tangan di air mengalir, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke ya adik-adik? Betul sekali Bu, dan jangan lupa adik-adik di rumah juga selalu rajin berdoa agar pandemi ini segera berakhir ya adik-adik. Nah, Ibu Guru juga mengingatkan untuk adik-adik untuk memberikan persembahan dapat menitipkannya kepada orang tua, yang mana orang tua akan mengantarkan ke gereja atau akan
mengirimkan melalui QRIS rekening HKBP Pekanbaru. Nah, adik-adik jangan lupa di akhir ibadah untuk mensubscribe channel Ibadah Sekolah Minggu HKBP Pekanbaru agar adik-adik dapat notifikasi setiap video yang dikirim oleh Ibu Guru Sekolah Minggu. Nah, adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.